Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk seluruh teman-teman seperjuangan serta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 1 tahun 2021. Semoga selalu kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Ferry Antoni, jabatan saat ini Kepala Subbidang Data Informasi dan Arsip di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 1 tahun 2021 yang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada WD Sebar Pembimbing Studi Lapangan, yaitu Bapak Untung Putra Jaya MPD, yang sudah membantu dan mendampingi pada saat studi lapangan di Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini izinkan saya berbagi pengalaman hasil dari studi lapangan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2021, di mana kelompok kami sebagai kelompok 1 mendapat lokus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat. Pada saat di lokus, kami disambut oleh Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat, yaitu Ibu Widya Sari, yang didampingi Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi, yaitu Bapak Firdaus. Pada kesempatan tersebut kami berdiskusi dan tanya jawab mengenai pelayanan publik yang ada di DPMPTSP. DPMPTSP Sumatera Barat mempunyai visi menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan utama investasi di wilayah Sumatera yang berdaya saing tinggi dan paling kooperatif serta paling menarik. Serta untuk mewujudkan visi tersebut, DPMPTSP mempunyai misi, salah satu diantaranya meningkatkan infrastruktur di semua sektor yang menunjang untuk menjadikan Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu tujuan utama penanaman modal di wilayah Sumatera Barat. Kemudian meningkatkan iklim kondusif yang berdaya saing tinggi sesuai persepsi para stakeholder penanaman modal bagi upaya untuk mempercepat pengembangan dan peningkatan penanaman modal di Sumatera Barat. Kemudian misi lainnya adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal. Yang berikutnya mengembangkan semua potensi yang ada dalam desain kemenarikan penanaman modal Provinsi Sumatera Barat. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, DPMPTSP Sumatera Barat melakukan beberapa inovasi dalam hal pelayanan, yang mana inovasi yang mereka laksanakan itu selaras dengan misi Gubernur Sumatera Barat, misi ke-7 Gubernur Sumatera Barat, yaitu untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan profesional. Adapun inovasi unggulan DPMPTSP diantaranya adalah ada aplikasi SIP Sakato, yaitu sistem pelayanan perizinan Sakato yang memiliki kemudahan perizinan kepada masyarakat, di mana dalam aplikasi tersebut terdapat fitur-fitur yang diantaranya terdapat fitur pengadilan, kemudian ada tracking berkas, di mana pengguna atau yang mengurus perizinan itu bisa mengetahui di mana posisi berkas mereka berada, atau mobile tracking, serta ada SMS gateway perizinan. Jadi dengan SMS gateway mereka bisa tahu posisi dan sampai kemana usulan perizinan mereka. Kemudian ada juga aplikasi nan tajam atau pelayanan perizinan 3 jam.
ada lagi yang namanya aplikasi pelayanan perizinan 1 hari, atau kalau yang mereka singkat itu dengan aplikasi Nansari, yaitu proses pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan tanpa tinjauan ke lapangan, tetapi memerlukan kajian teknis dari instansi teknis seperti tanda register, kemudian surat izin untuk menangkap ikan, atau surat-surat rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan ternak. Dengan adanya beberapa inovasi yang ada di DPM-PTSP, inovasi pelayanan yang dilakukan DPSP, maka di tahun 2021 DPM PTSP Sumatera Barat berhasil menjadi nomine 5 besar atas penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan terpadu. Artinya memang inovasi yang mereka buat itu yang berdampak positif bagi pembangunan investasi di Provinsi Sumatera Barat, di mana penilaiannya itu dari Kementerian Investasi. Kemudian beberapa hal juga dari hasil diskusi dan tanya jawab, juga pemantauan di lapangan. Ada beberapa pembelajaran penting yang dilaksanakan oleh DPM PTSP dalam peningkatan pelayanan publik yang bisa kita adopsi di Provinsi Bengkulu, khususnya bagi kami kelompok 1 yang peserta PKP, yang nantinya juga mudah-mudahan dapat diterapkan dan dijadikan bahan untuk aksi perubahan. Beberapa adopsi yang bisa diadopsi antara lain adalah yang pertama, adanya koordinasi dengan stakeholder. Dalam hal ini DPM PTSP memiliki kurang lebih 19 OPD yang terkait yang dijadikan stakeholder. Jadi untuk memperkuat jaringan dan perbaikan investasi mereka di Provinsi Sumatera Barat, diterbitkan SK Gubernur tentang tim percepatan. Jadi mereka buat SK Gubernur untuk tim percepatan pengawasan investasi yang melibatkan 19 stakeholder tadi, yang itu terdiri dari OPD teknis yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian ada dibuat pembentukan Satgas, Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan, yang bisa oleh pemerintah setempat. Dalam hal ini mereka membuat SK Gubernur Sumatera Barat tentang pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hambatan penyelesaian masalah investasi dan penyederhanaan proses perizinan. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita adopsi adalah bagaimana peran kepemimpinan. Dari peran kepemimpinan tersebut dapat kami katakan bahwa peran kepemimpinan yang ada di DPM PTSP itu merupakan salah satu kunci keberhasilan mereka, di mana figur kepemimpinan dan aparatur yang mumpuni yang menjalankan tugas dengan melaksanakan good governance terbukti. Dengan keterbatasan SDM, maka DPM PTSP dapat membuat inovasi dalam meningkatkan pelayanan. Dalam hal ini inovasi yaitu aplikasi, pembuatan aplikasi. Di antara lain yaitu yang tadi saya katakan bahwa ada aplikasi SIP Sakato, sistem informasi pelayanan SIP Sakato, di mana aplikasi ini mereka mengadopsi aplikasi yang di Jawa Barat, tetapi dengan adanya SDM mereka yang mumpuni, setelah mereka tingkatkan SDM yang ada, akhirnya mereka berhasil membuat aplikasi SIP Sakato ini. Di dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa fitur, yang itu tadi ada penandatanganan perizinan secara elektronik, kemudian ada perizinan 3 jam atau 6 jam, kemudian pelayanan perizinan 1 pintu, serta mobile tracking dan SMS gateway. Jadi di dalam aplikasi SIP Sakato ini terdapat beberapa fitur yang sangat memudahkan pengguna.
Kemudian dalam penerapan manajemen mutu di DPM-PTSP ini kami menyimpulkan bahwa DPM-PTSP ini berhasil dalam mengimplementasikan proses manajemen pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan yang demi menjaga mutu dari produk mereka, produk pelayanan yang telah mereka adopsi dan terapkan sejak dari tahun 2016. Perlu diketahui juga bahwa pada tahun 2016 itu mereka mengadopsi sistem informasi pelayanan yang ada di Provinsi Jawa Barat, yang kemudian mereka bentuk menjadi dan modifikasi menjadi sistem informasi pelayanan Sakato, yang mana pembangunan aplikasi tersebut menggunakan tenaga ahli tim konsultan IT yang dianggarkan dalam PA mereka. Dari uraian tersebut dapat kami adopsi atau dari hasil studi lapangan yang ada di DPM-PTSP, ada beberapa hal yang dapat diadopsi yang bisa dikerjakan di OPD kita, dapat diambil. Salah satunya adalah peningkatan kompetensi dan pemberdayaan SDM, yang mana hakikatnya adalah penerapan teknologi informasi di lingkungan BKD ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian. Artinya dengan meningkatkan kompetensi SDM, mudah-mudahan kualitas pelayanan kepegawaian juga akan meningkat dengan penerapan teknologi informasi dan pelayanan kepegawaian. Kemudian berkaitan tersebut juga, maka di BKD bisa juga menerapkan untuk menjaga komitmen untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara berkesinambungan yang dilakukan oleh manajemen BKD untuk seluruh pelaksana yang ada di BKD, dengan cara meningkatkan koordinasi, komitmen dan integritas para pegawai, khususnya pengolah data kepegawaian. Mudah-mudahan dengan meningkatkan SDM aparatur yang ada di BKD, diharapkan akan meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk merekrut tenaga ahli, karena kita ketahui bahwa untuk merekrut tenaga ahli atau menggunakan tenaga pihak ketiga itu biayanya sangat besar. Jadi dengan menggunakan SDM yang ada itu bisa meminimalisir biaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video berbagi kali ini. Terakhir, sebagai pengemban amanah menjadi pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, mudah-mudahan dengan adanya berbagi pengalaman ini bisa dijadikan referensi dan pembelajaran bagi kita semua, dan sebagai salah satu kontribusi saya pribadi khususnya, untuk memajukan Provinsi Bengkulu menuju Bengkulu hebat, Bengkulu maju, dan Bengkulu sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.